Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinestorus. Hari ini saya akan membahas tentang nama channelnya Hidup untuk Bersaksi ya. Jadi, di channel ini bersaksi terus Bapak Ibu tentang kerjaan, tentang masa depan, tentang kesaksiannya berjumpa dengan Elohim ya. Kenapa saya mengomentar ibu ini? Karena ya saya bingung. Bingungnya gini, kalau dia memang sekolah teologi pasti dia tahu tentang Tritunggal. Tapi ibu ini mengajarkan Tritunggal, lari Bapak Ibu ya. Maaf ya, maaf banget kalau saya mengomentari ibu ini. Kita ini adalah sesama wanita Bapak Ibu. Di perjanjian lama itu yang pertama sekali memberitakan kebenaran yaitu Adam Bapak Ibu. Adam, kaum lelaki ya. Tetapi waktu Yesus bangkit dari kematian, yang pertama sekali dipakai Tuhan Allah kita adalah kaum wanita, kaum Hawa Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita ini dipakai Tuhan Allah Tuhan untuk memberitakan kebenaran, karena supaya tidak sia-sia Bapak Ibu, supaya nanti kenapa saya ada di sini, saya kan sudah memberitakan kebenaran, berpengalaman tentang Tuhan, tentang Elohim, tetapi kenapa saya ada di Hades ya. Jangan sampai saudara berbicara, berteriak nanti di Hades Bapak Ibu. Jadi kerinduan saya Bapak Ibu supaya saudara dan saya itu berjumpa di Firdaus Bapak Ibu, kota Yerusalem yang baru ya. Sukacita, amin, haleluya. Jadi mari kita dengarkan dulu apa kata ibu ini ya, supaya saudara memiliki bahannya gitu loh. Nanti kan mana buktinya kan. Jadi saya kasih dulu buktinya ya, supaya saudara jangan terjebak Bapak Ibu. Karena ya kan banyak ajaran-ajaran asing Bapak Ibu, supaya saudara terperangkap ya. Karena saya baca komentarnya itu banyak kali orang Kristen terperangkap Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun yang mengentar yang seperti saya kan dihina ya kan. Ini nggak ada. Padahal apa mereka nggak dengar atau memang gimana sih? Atau memang tidak pernah diajarkan para pendeta di mimbar tentang Tritunggal? Saya tidak tahu lah ya. Sampai iya aja Bapak Ibu ya. Yang banyak yang menonton channel ibu ini iya aja. Padahal yang diajarkan tentang Tritunggal pun sudah lari Bapak Ibu. Ya, kasihan ya. Marilah kita dengar dulu ya. Pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu siapa? Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Allah Anak itu siapa? Ini Allah Anak Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Siapa Bapak itu? Bapak Ibu katanya Bapak Ibu Yesus Hamasya Elohim. Sudah lari ya. Ini nama ibu itu Bapak Ibu ya. Saya mengajak para penonton coba install MySword for Android. Di sana banyak Bapak Ibu, peribahasa apapun ada di sana, bahasa apapun ada di sana Bapak Ibu. Bahasa Ibrani, Yunani ada di sana Bapak Ibu ya. Lengkap. Kalau saudara mau belajar tentang Tritunggal Bapak Ibu, tapi di sana bahasa Inggris Bapak Ibu ya, pembahasannya. Kalau saudara membaca buka dulu Bapak Ibu, kita buka aja dulu 1 Peter ya, 1 Peter 1 ayat 2 ya. Jadi kita buka, kalau kan di sini banyak simbol-simbol Bapak Ibu ya.
karena saya kurang pandai di sini ya. Ya. Simbol-simbol dalam bahasa Ibrani, kita buka simbolnya God. Jadi bahasa Ibrani-nya keluar Bapak Ibu. Kalau God itu Theos ya. Di sini ada pembahasannya bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, saya lebih suka bahasa Inggris Bapak Ibu. Lebih enak ya. Saya akan baca. The Godhead Trinity nomor 1. Nomor 1 ya. God the Father, the first person in the Trinity. God the Father, the first person in the Trinity. Bapa adalah nama pertama dalam Trinity. Number 2, Christ the second person of Trinity. Saudara harus membedakan in dengan of. Jadi Christ the second, nomor 2 Bapak. Christ the second, nomor 2 nama dari of Trinity. Dan Christ adalah the person. Person itu orang atau muka of the Trinity. Number 3, Holy Spirit the third person in the Trinity. In Bapak Ibu. Kalau out Bapak Ibu ditulis berarti ada 3 Allah ya. Kalau out ditulis di sini berarti ada 3 Allah orang Kristen. Tetapi karena dia berbicara dengan in, tulisan in itu di dalam Bapak Ibu. Ini Yesus. Kita coba supaya saudara paham. Ini Yesus. Kita coba dulu di sini Yesus. Nah, di dalam Yesus itu, di dalamnya ada Father, ada Holy Spirit. Berarti tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Ya, saudara bisa paham? Tembus ruang dan waktu. Makanya waktu Yesus mau mengembuskan napas terakhir Bapak Ibu, Yesus ngomong apa Bapak Ibu? Eli, Eli sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? The Father and Holy Spirit out ready. Out. Keluar dia Bapak Ibu. Keluar sehingga Yesus mati. Contoh seperti ini. Contohnya saya ini, kalau roh saya keluar Bapak Ibu, pasti saya mati. Mati Bapak Ibu. Contoh yang nomor 2, kalau saya bersemedi, roh saya keluar Bapak Ibu. Jadi tubuh ini akan berhenti Bapak Ibu, tidak berfungsi Bapak Ibu. Makanya orang yang bersemedi itu harus pergi ke hutan-hutan, harus sendirian Bapak Ibu, nggak bisa ada teman, karena kalau disentuh bisa daire dia. Karena kalau roh keluar, roh itu Bapak Ibu di bahasa orang lain, di agama lain adalah sukma. Kalau sukma saudara keluar, tubuh saudara ini akan berhenti Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang bersemedi itu, rohnya kalau keluar Bapak Ibu, rohnya keluar pergi kemana-mana Bapak Ibu, bisa ke Amerika, bisa ke Yerusalem, bisa ke Timur Tengah, bisa Bapak Ibu. Tetapi tidak lama Bapak Ibu, ada waktunya Bapak Ibu roh ini keluar. Karena kalau dia lewat waktunya bisa pindah tubuh Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang berpengalaman lah tahu ini ya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau ikut gereja setan, sekte setan itu kawin roh ada Bapak Ibu. Tanya aja Bang Monggol ya. Kawin roh itu ada. Jadi saudara nggak usah heran kalau ada orang yang menikah dengan, maaf kata ya, binatang ya kan. Karena ya udah mata hatinya sudah dibutakan karena roh yang ada di dunia ini masuk ke situ Bapak Ibu ya. Makanya bisa dilihat ganteng, cantik atau gimana ya kan. Jadi soal untuk berbicara tentang Tritunggal saudara tidak finish ya, tidak selesai, tidak kelar-kelar. Bagaimana dengan yang lain ya? Tentang Trinity aja saudara belum tuntas, belum
tamat gitu. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Jadi saudaraku, saudara tidak bisa memisahkan the Father and Holy Spirit and Jesus Christ ya. Karena mereka ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Bayangkanlah di dalam Bapak Ibu tidak terlihat. Makanya jelaslah kata firman Tuhan, jika engkau melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Saudara belum selesai, belum tamat ini, saya nggak tahu lagi. Karena di Alkitab sangat jelas Bapak Ibu. Muridnya sendiri pun bertanya seperti itu Bapak Ibu. Muridnya sendiri. Si Filipus bertanya Bapak Ibu, tunjukkanlah Bapak itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Sekian lama engkau bersama saya, kau tidak mengenal aku. Aduh. Bayangkanlah Bapak Ibu. Contohnya saya ini adalah murid para penonton orang ini ya kan, muridnya. Masa kau nggak mengenal saya, rupa saya? Ya kan nggak logik gitu loh, ya kan? Jadi para murid aja sudah bertanya tentang Yesus Bapak Ibu. Kenapa saudara belum paham? Ya, memang Bapak Ibu susah untuk mengenal pengenalan akan Tuhan yang benar. Tapi berbahagialah orang yang mencari-cari kebenaran itu, supaya dia mendapat kebenaran. Ya. Haleluya. Saya percaya siapapun yang dipakai Tuhan, yang menuliskan ke bahasa Inggris, saya percaya dia itu dipakai Tuhan Bapak Ibu. Ya, dipakai Tuhan ya. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu, apa yang lagi yang dikasih tahu ibu ini ya. Soal Tritunggal aja dia nggak beres, bagaimana yang lain? Dukun. Karena mereka melihat ada cahaya putih yang bersinar-sinar di dalam tubuh saya ini. Mereka katakan saya tidak berjalan di tanah, melainkan saya melayang terbang. Di samping kiri kanan saya ada malaikat Isa anak Maryam yang menjaga saya. Karena yang melihat saya ini rata-rata orang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ya, yang pakai baju putih, yang ada topinya putih, jenggotnya panjang. Jadi ibu ini berkesaksian bahwa dia itu dipakai Elohim Bapak Ibu untuk memberitakan kebenaran katanya. Dan dia itu hanya bisa dilihat ilmunya tinggi. Dan ibu ini sering katanya terbang-terbang, ukur segala. Kenapa saya di pihak Pak Tony dengan Bang Mongol Bapak Ibu? Padahal mereka tidak saya kenal. Karena kesaksiannya tidak ngaur dengan ibu ini. Saya juga pernah berpengalaman Bapak Ibu, tapi tidak singaur ini. Waktu Bang Mongol berkesaksian Bapak Ibu, dia pernah terbang, dia bisa terbangin apa-apa. Itu sebelum dia bertobat Bapak Ibu. Waktu dia bersekutu dengan malaikat di bumi ini, ya memang bisa mereka terbang. Ya. Waktu Pak Tony berkesaksian, dia bisa terbang, dia bisa menghidupkan apa, ya memang betul. Kalau saudara berteman dengan malaikat yang terbuang ini, ya itu dulu kerjaannya. Itu kerjaan mereka Bapak Ibu. Karena ini apa? Malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu, atau setan lah saya bilang ya supaya saudara paham. Setan-setan ini akan memberikan suatu wow gitu supaya orang-orang cepat tergoda Bapak Ibu. Makanya kalau saudara bersekutu dengan roh-roh jahat Bapak Ibu, yang pertama sekali dia akan kasih ilmu pengetahuan, yaitu bisa menghidupkan lilin tanpa korek api Bapak. Nggak usah pakai mancis gitu. Jadi saudara gini kan aja bisa hidup, tuk, bisa melayang, tuk. Itulah membuat pikiran saudara itu menjadi wow, hebat banget. Ya. Metaverse itu Bapak Ibu, itu dari bagian dari pekerjaan iblis. Kalau saudara sudah memakai itu, saudara berpikir sudah menghayal Bapak Ibu, wow. Ikut iblis pun seperti itu Bapak Ibu. Wow.
Makanya Hawa bisa jatuh karena wow, kalau saya makan buah ini pasti sama dengan Tuhan. Ada rasa penasarannya gitu loh Mas. Jadi namanya roh jahat Bapak Ibu menawarkan sesuatu itu harus wow supaya cepat tergoda manusia itu. Jadi ya, kalau berpengalaman dengan Tuhan atau Allah yang hidup Bapak Ibu, tidak bisa terbang Bapak Ibu. Setelah Pak Tony bertobat serta Bang Mongol bertobat, mereka tidak pernah lagi bersaksi mereka bisa terbang lah, bisa menghidupkan lilin lah, nggak bisa lagi. Saudara bisa membedakan ini Bapak Ibu, hawanya, you can feel apakah dia itu dari Yesus, apakah dia dari malaikat terbang ini. Ada ayatnya Bapak Ibu, mari kita buka dulu. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan membacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, setiap roh kita uji Bapak Ibu. Kalau memang ya Bang Mongol mengaku Yesus Bapak Ibu sebagai Tuhan, Pak Tony mengakunya Bapak Ibu, tentang Tritunggal mereka paham. Bagaimana dengan ibu ini? Gak usahlah kita bahas dengan bahasa Ibrani Bapak Ibu. Kalau tidak paham, gak jari ngaur gitu. Masa Bapak Yesus sama Sia Elohim, ya kan gak nyambung Bapak Ibu ya. Ya kalau bahasa Ibrani Bapak kan beda Bapak Ibu. Kalau Bapak itu Elohim, kalau Yesus Kristus atau Jesus Christ, Yesus sama Sia, ya kan? Ada nama-namanya, nggak usah lah lebay-lebay banget lah ikut-ikutan dengan bahasa Ibrani ya kalau nggak paham. Ya, saya lebih suka bahasa Inggris karena lebih masuk gitu loh pemahamannya ya. Lebih ngah gitu loh Bapak Ibu. Jadi pesan saya kepada ibu ini, marilah kita memberitakan firman Tuhan yang benar Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita, supaya kita mendapat mahkota kehidupan Bapak Ibu. Ya, kalau berpengalaman dengan saya akan berkesaksian supaya saudara, apakah saya pernah berpengalaman ya, karena ibu ini selalu bersaksi. Saya pernah berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu. Itu bukan hanya sekali saja Bapak Ibu, tetapi saya berjumpa selalu lewat dalam mimpi Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan kasih saya itu berpengalaman Bapak Ibu berjalan bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus adalah bercahaya Bapak Ibu, jadi samar-samar ya. Samar-samar Bapak Ibu. Jadi tapi saya bisa merasakan the feel of God, merasakan kedamaian, hawanya itu bisa Bapak Ibu. Ya. Gak mungkin Bapak Ibu saudara berjumpa dengan Yesus hawanya rasanya nggak damai, gelisah, nggak mungkin kan. Tetapi kalau saudara bertemu dengan sosok Yesus Bapak Ibu, saudara pasti akan merasakan the feel of God,
kedamaian itu ada. Jadi kalau saudara pernah berjumpa dengan Yesus, saudara pasti akan merasakan kedamaian. Tidak mau cepat-cepat mau mati Bapak Ibu ya. Ibu ini kan pengen cepat mati Bapak Ibu, karena udah bosan, kecapean dia Bapak Ibu. Jadi ibu ini kecapean karena Yesus selalu ngomong sama dia, Elohim selalu ngomong sama dia untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Ya. Ini bagaimana dengan nasib para penontonnya Bapak Ibu? Ya. Ibu ini aja bisa mau cepat mati karena kecapean Bapak Ibu. Bagaimana dengan nasib para pendengarnya? Pak Dokter ini belum nggak pernah ngomong gitu Bapak Ibu. Pak Gilbert belum nggak pernah ngomong seperti mau mati dia karena kecapean. Selalu datang Elohim, selalu dia datang untuk saya bersaksi di YouTube ini. Jadi saya kecapean, pengen cepat mati. Ya, kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, nggak capek Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara berpengalaman dengan roh-roh jahat, berjumpa dengan roh-roh jahat, capek. Makanya ya kalau ditindih setan Bapak Ibu, capek. Badan kita ini sakit. Hello. Jadi siapa sebenarnya yang kau jumpai? Elohim atau roh-roh jahat di sini? Kalau ditindih, kena tindih lah itu ya. Kalau ditindih roh-roh jahat, capek memang badan. Tetapi kalau dari surganya, nggak capek Bapak Ibu. Hello, tolong dong ya. Aduh, saya nggak tahu lagi lah. Saya menonton channel ibu ini, saya nggak tahu. Aduh, saya berdoa Bapak Ibu supaya biarlah Tuhan yang berurusan dengan ibu ini. Ya, kalau ikut Tuhan itu damai Bapak Ibu. Pingin hidup kita ini bertambah Bapak Ibu, nikmati dunia ini. Hello. Mari kita baca dulu ya. Mari kita baca dulu supaya enak. Satu raja berapa ya? 20. Tunggu dulu ya. 2 raja 10 20 perasa. Tunggu dulu Bapak Ibu ya. Oh ya, ini ya. 2 raja-raja 1 Bapak Ibu. Tentang raja Raja Hizkia. Tunggu. Raja Hizkia Bapak Ibu. Jadi Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada Yesaya ya, supaya disampaikannya kepada Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Dua Raja-Raja 20 ayat 1 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Jadi Bapak Ibu, Raja Hizkia meminta tambah lagi hidupnya Bapak Ibu untuk menikmati dunia ini Bapak Ibu.
Ya, jadi ini terbalik Bapak Ibu. Ibu ini pingin cepat mati karena kecapean. Raja Hizkia Bapak Ibu minta hidup lama lagi Bapak Ibu. Ya. Pendeta lain pun pingin muda lagi Bapak Ibu, ya. Karena enak di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Nikmati dunia ini. Dunia ini untuk kita Bapak Ibu. Untuk kita ini disediakan. Bukan untuk setan Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara terperangkap dengan setan, ya udah. Itulah nanti di akhir zaman. Kalau di akhir zaman bumi ini miliknya setan. Makanya jadilah antikristus. Ya. Ini belum antikristus, belum akhir zaman ini Bapak Ibu, nikmati. Ya. Syukuri aja masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa makanan yang enak Bapak Ibu. Saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa tahu Yerusalem, ya kan? Bisa beli kemana-mana kan? Enak Bapak Ibu. Bisa saudara rasakan naik pesawat, naik kapal, naik bus, naik RT, semua saudara bisa rasakan. Nikmati, hello. Tunggu ada uang, jangan. Janganlah meminta cepat mati Bapak Ibu ya. Nikmati hidup ini. Karena ini belum akhir zaman Bapak Ibu ya. Masih banyak pergumulan Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga saya tetap mendoakan ibu ini supaya dipakai Tuhan luar biasa ya, supaya tidak lari dari kebenaran Bapak Ibu. Karena kita ini adalah saling menasihati Bapak Ibu, saling mendoakan Bapak Ibu ya, bukan membenci, tapi saling mendoakan ya. Karena itulah kerinduan kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa pilih orang untuk masuk surga. Semua, kalau boleh semua Bapak Ibu. Tetapi sudah ada tertulis di Alkitab bahwa ada orang masuk ke neraka Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nama saudara terdaftar ke neraka Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa, bergandengan tangan untuk kita bisa masuk ke Maha yang Kudus, ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkata.